Halo, balik lagi di channel Krisna Aditya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi yang sebenarnya menarik. Dan materi ini ada di dalam atau disebut di sebuah video yang lagi dibahas di dunia musik teman-teman ya. Namanya King Jazz tuh, yang ngaku-ngakunya tentang King Jazz ya. Namanya Bayu siapa gitu. Nah, di video-videonya itu dia sering menyebut tentang tritone tuh. Kalau mau belajar jazz tuh katanya ada tritonnya, dan dia kalau belajar 251 tuh salah katanya ya. Kalau cuma mayor 7 minor 7 tuh katanya dia salah. Kita lihat seperti apa sih metodenya, logikanya si tritone ini, cara kerjanya dan untuk apa sebenarnya. Nah, kita langsung simak di segmen Piano Intrik. Oke teman-teman, kita bahas itu aja dulu. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kalau Mas Kris banyak ngomong, silahkan minggir dulu aja ya, karena Mas Kris harus memberikan lebih detail lagi di sini dan supaya lebih tersampaikan gitu apa yang dikasih. Oke, tritone tuh gini teman-teman. Ini tritone. Ini tritone. Ini tritone. Cuman kok dua doang nadanya yang dipencet. Jadi bukan sekedar dua ini, tapi tritone itu begini teman-teman ya. Jaraknya dari sini ke sini berapa nih? Sini ke sini 1. Ya, dari sini dua. Nah, ini 3 nih tuh. Ya, teman-teman harus tahu nih ngitung begini ya. Jaraknya 3, makanya disebut tree gitu. Ini juga 3 ya. Dan tritone ini dia akan menempel terus senantiasa di chord dominan. Ya, so chord dominan ini pasti ada tritone-nya. Ada di mana? Ada di mana tritone-nya? Ada di sini. Ya. Oke. Kenapa? Kok begini nih? Nah, karena ini adalah suara yang paling dominan dari chord dominan ini, teman-teman. Ya. Kemudian hanya dengan ini aja nih, misalnya nih kita main begini, kemudian begini, kemudian begini. Kita pakai tritone ini ya, yang basicnya dari C7, F7, G7, tapi kita mainin tritone-nya doang. Ini kita udah bisa ngeblues nih. Udah ada nuansanya gitu. Oke, itu pengenalannya ya, logikanya sekarang kita bahas. Oke, ini tritone itu dia bisa naik, dia bisa turun, yang penting jaraknya 3. Tapi kalau udah hitung 3, ini ke sini, ini ke sini, ini udah pasti tritone nih. Ini ke sini, ini ke sini pasti tritone. Tapi ini posisi yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda asal chordnya. Oke? Kalau kita lihat dari C7, tritone-nya adalah bunyinya Mi dan Sa. Bunyinya ya. Nadanya E dan bass. Tapi untuk bass dan E ini, apakah ini juga termasuk tritone dari C7? Ya. Bisa dijawab iya, bisa juga dijawab enggak. Karena ini tritone dari Fis7. Ya. Dimana ini menjadi Mi tuh. Dan ini menjadi Sa. Mi, Sa. Mi, Sa. Mi, Sa. Jadi kedua chord ini antara C7 dan Fis7 memiliki keterkaitan, artinya bisa diffusion kedua chord ini.
yang disebut sebagai tritone substitution ya. Nah, nanti kita lihat gunanya untuk apa ya, tapi kita masih bahas dulu logikanya. Artinya apa? Chord ini kita bisa gabung secara bersamaan. Tapi bukan mentah-mentah kita bergabung begini doang ya. Kita harus lihat voicingnya apa aja ya yang kita bisa pakai. Jadi ada nada yang kita perkaya dari kedua chord ini. Kalau kita fusion dari C7 ada nada C, E, G, bass. Dari chord Fis 7 ada nada Fis, bass, cis, E. Ya, berarti kalau digabung semua dari C7 ada ketambahan 2 nada. Nah, ini kita bisa pakai sebagai chord pengganti. Nanti kita bahas di cara kerjanya. Sekarang kita lihat lagi logikanya dari G7. Mana tritonnya? Tritonnya ini. Ya. Ini tritonnya dari G7. Mi, sa, do, re, mi, fa, sol, la, sa, si, do, mi, sa. Ini triton dari mana? Ini misanya dari chord apa ini? Mi, re, do, chord cis 7. Artinya chord G7 dan chord cis 7 ini kita bisa fusion. Ya. Chord G7 yang terdiri dari nada G, B, D, F ditambah nada cis, F-nya udah kepencet, tambah nada cis, gis, B-nya udah kepencet di bawah. Jadi kita tambahan 2 nada begini. Nah, ini kita bisa terapkan lagi sebagai tritone substitution. So, kita lihat metode yang dibilang si Bayu ini salah menggunakan 251. Tapi Mas Kris ingatkan ke teman-teman semua bahwa banyak sekali para pendidik musik di luar negeri menggunakan metode 251 ini untuk menjelaskan materinya kepada para pemula ya. Biar teman-teman sendiri yang menilai. 2 D minor 7, kemudian G7, ya G7-nya nih yang mau nanti akan kita ganti, kemudian masuk ke C7. Oke, gimana caranya biar G7-nya nggak mentah G7 gini aja? Kita masukin substitution si tritone tadi. Ketambahan nada apa dari G7? Kan tadi G7 ada hubungannya dengan cis 7 kan? Berarti kita bisa nambahin nada cis. Nah, kita lihat dulu enak nggak voicingnya. Misal D minor 7, kemudian kita main misalnya G7 kita tambahin begini. Oh nggak enak. Ah nggak enak gitu tuh. Kita cari yang enak. Misal gini ya. Kemudian kita main G7. Nah mungkin voicingnya gini enak nih. Nah dia akan lebih mulus. Karena bukan berarti hubungan antara G7 dan cis 7 ini kemudian ditekan secara bersamaan. Paham ya? Jadi kita akan memilih nada-nada yang di sini yang kita atur menjadi sebuah voicing, sebuah produksi suara supaya dia cocok dengan progresi yang kita mainkan, dengan running progresi yang kita mainkan. Seperti ini. Nah, kita cari lain. Begini. Nah, itu kan juga enak. Gitu. Ini penerapannya. Kita lihat satu poin lagi untuk penerapannya. Kita ambil chordnya C minor 7, C7, F7, F minor 7 ya. Kita lihat yang ada dominannya di mana. Nah,
C7-nya, berarti kita cari substitution-nya. Ada hubungannya dengan apa ini C7? Hubungannya tadi dengan Vis 7. Ya, sekali lagi tidak dipencet barengan begini. Kita harus lihat dulu tuh voicing yang pas yang mana. Misal tam tam tam, tam. Nah, begini. Nah, itu kan akan lebih manis ya. Pam 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 pam. Mas Kris tambahin nada ini, tambahin nada ini, ya. Visnya nggak usah ditekan, nggak apa-apa. Begini nih. Tam 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 gitu teman-teman ya. Jadi bisa dilihat cara kerjanya untuk apa. Cara kerjanya gini, si lagu itu bisa nggak, atau gini deh gampangnya, ada lagu yang dia ada chord dominannya. Nah, kira-kira kalau chord dominannya itu kita ganti dengan si tritone substitutionnya itu dengan voicing yang pas tentunya ya, cocok atau enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada dominannya di chord itu, di lagu itu, kita cari spot di mana kita bisa improve, kita kasih dominannya itu. Ya, kemudian kita bisa ganti ke tritone substitution. Simple ya, paham ya sampai sini ya. Ini materi yang sebenarnya standar sekali. Semoga logikanya yang Mas Kris sampaikan ini masuk. Oke, kita ketemu di kesempatan berikutnya teman-teman. Mohon maaf ya kalau udah salah kata, salah kalimat. Mas Kris mohon maaf. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.